Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awwara baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Profesor Muhammad Hasim Kamali, ahli hukum Islam di International Islamic University Malaysia, dalam bukunya The Mystery Part of Moderation in Islam, Oxford Press Juni 2015, menuturkan bahwa moderasi adalah aspek penting, tetapi cenderung diabaikan dari ajaran Islam yang memiliki konsekuensi luas di hampir semua bidangnya berkaitan dengan Islam. Kesamaan nilai moderasi itulah hadirin yang sekiranya menjadi energi pendorong terjadinya pertemuan bersejarah antara dua tokoh agama besar, Paus Fransiskus dengan Imam besar Al-Azhar, Syekh Ahmad Al-Tayyib, 4 Februari 2019 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen persaudaraan kemanusiaan yang di antara pesan utamanya menegaskan bahwa musuh bersama kita saat ini adalah ekstremisme akut, hasrat saling memusnahkan, perang, intoleransi, serta rasa benci di antara sesama umat manusia yang semuanya mengatasnamakan agama. Salah satu esensi kehadiran agama untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, khusus dalam konteks Indonesia moderasi beragama dijadikan strategi oleh kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme beragama merupakan sebuah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah hadirin, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, hidup bersama dalam damai dan harmonis. Oleh karena itu hadirin, timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap moderasi yang diajarkan Islam? Untuk itu hadirin, kami berdiri di sini bertiga menjadi Anda di sana. Kami yang maju membawa gagasan baru ajaran Islam yang kami seru dengan membawa sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Moderasi Beragama dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin, dengan landasan awal firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143 berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan kami jadikan pula Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin sekalian, berdasarkan ayat tersebut terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat Islam, yaitu ummatan wasata. Apa yang dimaksud dari ungkapan tersebut? Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan Al-Ta'wili Ayil Quran jilid 2 halaman 626 menuturkan bahwa Ahmad wasufa innahu fi kalamil ardil khiyam yuqalu minhu fulan wasatul hasbi fi qawmin ay mutawasitul hasbi. Kata wasol dari segi bahasa Arab bermakna yang terbaik. Artinya adalah ia memiliki garis keturunan yang tinggi di kalangan kaumnya. Sedangkan menurut Dr. Ahmad Umar Hasim, mantan rektor Universitas Al-Azhar, dalam bukunya Wasiyatul Islam mendefinisikan bahwa wasatiyah adalah keseimbangan dan kesetimbalan antara dua ujung, sehingga salah satunya tidak membatasi ujung yang lain. Tiada berlebihan juga kekurangan. Tiada pelampauan batas juga kekurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, yang paling berkualitas dan yang paling sempurna. Hadirin, dari beberapa definisi tersebut dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa wasatiyah adalah keseimbangan dan keadilan, sehingga menempatkannya pada posisi yang terbaik. Meski dengan demikian, hadirin, perlu ditegaskan bahwa wasatiyah atau moderasi bukanlah salah satu masalah baru, melainkan sudah menjadi ciri utama ajaran Islam, sehingga Islam yang modern jangan sampai menjadi mudah bagi sesama dan antar umat beragama. Hadirin, jika kita simak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, jelas ajaran Islam mengajak kita untuk semangat moderasi dan melarang kita untuk melampaui batas. Sebagaimana hadis Rasul Muhammad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas
sebagai berita ya ayuhan nas iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fiddin. Wahai manusia, hindarkanlah dari sikap melampaui batas dalam agama. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karenanya. Berdasarkan hadis tersebut, sikap melampaui batas dalam beragama merupakan suatu yang terlarang. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Asahatul Islamnya Bainal Juhud wa Tatarruf, ada 6 tanda sikap berlebihan dalam beragama. Pertama, fanatik dalam suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat-pendapat yang lain. Kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah atas mereka. Ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Keempat, sikap keras dan kasar. Kelima, buruk sangka terhadap manusia. Dan keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Mari kita renungkan bersama, apakah tanda-tanda tersebut melekat pada diri kita? Apakah kita terperangkap dalam jurang fanatisme buta dan menyalahkan yang berbeda? Apakah kita lebih senang bersikap keras dan kasar kepada sesama daripada menebarkan kasih dan cinta? Apakah kita lebih senang mencari kesalahan orang tanpa melihat potensinya sebagai manusia? Dan apakah kita lebih senang mengkafirkan sesama muslim? Padahal ulama-ulama terdahulu mengislamkan orang kafir. Sesungguhnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah risalah kasih yang tak pilih kasih, ajaran sayang yang tak alam kepala, Semangat cinta yang luar biasa. sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 berikut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani, bukan membuat jasmani menderita demi kesenangan rohani, ataupun sebaliknya tidak mementingkan kesucian rohani demi memuaskan kehendak jasmani. Dengan kata lain, Islam yang rahmatan lil alamin adalah Islam yang modern yang berada di tengah kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin, situasi yang berkembang tampaknya ada kontradiktif di mana pemahaman masyarakat dipersempit tentang pemahaman beragama. Perbedaan yang ada mudah dijadikan seseorang kelompok
Saifuddin. Beliau mengampanyekan mengatakan bahwa moderasi beragama adalah jalan tengah untuk selalu mempertahankan warisan budaya Nusantara dengan seiring berjalan dan tidak bergaskan antara agama dan kearifan lokal. Oleh karena itu, hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatik, Islam yang dari, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang tenang, dan Islam yang aman dan nyaman. Secara kita membuktikan hadirin, ajaran Islam bukanlah ajaran agama yang sadis, bukan agama teroris ataupun agama polemis, melainkan Islam merupakan ajaran agama yang harmonis, rahmatan lil alamin. Hadirin, adapun kesimpulan syarah kami pada kesempatan kali ini. Pertama, moderasi beragama adalah hal penting di tengah suasana genting. Kedua, keberagaman merupakan sunatullah yang Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, hadirin, yang harus kita lakukan adalah saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling mencintai. Sebagai penutup, mari kita sikapi dan hiasi keberagaman Indonesia dengan indah dan bijaksana, dengan lebih